ada info Pak Hadi nanti akan datang ke sini. Wah, katanya sih di berita Bang saya baca tadi katanya setelah saya besok mungkin. Tapi itu berdasarkan berita ya. Mundur dikit ini social distancing kita ya. Itu aja. Oke. Anji ada komunikasi mungkin dengan Pak Hadi. Aduh, saya belum bisa kasih keterangan nih. Oke ya. Yang pasti ya Mas. Ada kemungkinan nggak dibawain sama Pak Hadi nanti ya. Nanti ya. Setelah pemeriksaan aja. Teman-teman nanti saya akan bicara nanti teman-teman. Nanti kita kesini lagi. Pak. Ayo nak. Iya. Thank you ya bro ya. Makasih ya Udah bro. makan siang belum? Udah makan siang belum? Jangan lupa jaga jarak. Kita sosial. Abel. Udah, nanti kita lanjut lagi kok. Oke? Sorry Mas. Sorry ya. Thank you ya bro. Habis ini nanti beneran kita akan. Ya, tenang aja. Kita akan sampaikan semua ke kawan-kawan media. Kemarin kita belum bisa ngomong karena belum diperiksa. Oke? Berarti hasilnya tadi masih pemeriksaan. Baru pemeriksaan identitas saja loh. Woi ya. Bener. Oke, kasih lato. Jangan awas. tuh. Itu rokok siapa tuh jatuh? Rokok. Hati-hati. Serius nanti kita Udah Nanti ada. pokoknya barusan tuh baru ngomongin soal identitas saja, jadi belum sama sekali masuk ke materi. Seputar pekerjaan udah gitu aja. Iya, nanti kita akan jelasin bener. Oke. Andi mau makan ya. Oke. Udah. Kasih jalan dulu, Bro. Ini rokoknya dong. Gue tahu caranya. Woi, HP siapa tuh? Ini rokok siapa? Iklan dong. Sponsor. Lepas cuy. Ya, oke. Dadah ya. Thank you, Bro. Thank you. Makasih. Thank you. Yo, lepas. Mundur yuk. Mundur, Mbak. Gak usah rebutan Bang. Sini. Kalau nggak rapi, kami nggak kesana. Iya, susun aja dulu Pak. Nggak boleh pulang. Ya. Lagi. Udah. Kayu record ya. Gimana sih? Kita mundur lagi ya. Udah, Bang. Mundur lagi, Bang. Mundur dikit lagi lah. Dua langkah lah. Mundur dua langkah aja, 2 langkah. Oke. Ya, biarin aja. Mau kita ini. Ya. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita khususnya Anji hadir ke Krimsus Polda Metro Jaya dalam rangka adanya panggilan dari pihak Krimsus Polda Metro Jaya terhadap laporan yang teman-teman sendiri ketahui. Jadi hari ini kita diperiksa, statusnya masih sebagai saksi terkait dengan laporan dari pihak pelapor saudara Anas ya. Anas. Ya selebihnya kalau misalnya ada yang bertanya silakan. Bang Andi tadi ditanya apa aja Bang di dalam Bang? Gimana pemeriksaannya? Iya. Saya baru pertama kali dilaporkan seperti ini dan baru pertama kali menjalani pemeriksaan seperti ini. Dari tadi mulai kita jam 10 pagi istirahat 1 kali, tadi jam makan siang jam 12, lalu tadi ada sekitar 45 pertanyaan, tapi pertanyaannya ada yang 1 pertanyaan sampai butirnya sampai A, B, C, D, E gitu, dan saya pegel sih. Belum makan malam dan teman-teman mungkin juga di sini teman-teman media juga belum makan ya. Iya. Semoga ini ya, semoga cepat selesai lah pokoknya. Jadi karena buat saya ini nggak enak.
Yang ditanyakan apa aja Mas Anji? Pertanyaan. Oke, dari 45 pertanyaan yang jelas pertanyaan di awal ada pertanyaan tentang identitas saya. Maksudnya ya biodata, jati diri gitu. Lalu yang kedua apakah saya tentang akun atau channel YouTube saya, channel Dunia Manji. Lalu tentang kronologi kejadian ketika itu wawancara gitu. Jadi saya ditanyakan tentang banyak. Intinya adalah materi pokok perkara. Mas Andi tadi sempat diklarifikasi dengan Pak Hadi Pranoto nggak di dalam? Oh enggak. Pak Hadi Pranoto belum dipanggil ya? Belum dipanggil ya. Jadi hari ini terpisah, hari ini baru saya. Tapi Mas Andi, barusan tadi lawyernya Pak Hadi Pranoto bilang sempat ketemu Mas Aldi di dalam. Teman Anji katanya di dalam tadi. Dari sebelum dipanggil. Oh iya, ketemunya ya tidak sengaja, tidak ada kaitan dengan pemeriksaan Anji, tidak ada. Jadi memang kebetulan tadi beliau lagi di sini, tapi kepentingannya tidak tahu, kita tidak tahu kepentingannya apa ke sini, tapi tidak dalam rangka pemeriksaan ataupun terkait dengan ketemu dengan Anji, tidak ada. Anji ini mengira juga nggak sih konten ini menjadi blunder bagi Anji atau apa yang bisa ditelaah dari kejadian ini bagi Anji sendiri? Gini sih ya, seperti yang saya sebutkan di klarifikasi gitu, bahwa sebelum saya melakukan interview di sana itu memang udah ada beberapa media melakukan interview di sana. Di sana udah ada beberapa media melakukan interview. Saya mendengarkan materinya, bahkan di tanggal 29 Juli itu materi interview itu udah ditayangkan oleh medianya gitu. Dan lalu saya melihat, saya juga mencari di Google dan saya tanyakan juga, akhirnya gini. Maksudnya saya merasa materi wawancara itu yang ada di sana siang hari itu ini bermanfaat untuk dibagikan, memberikan harapan buat saya. Plus karena di situ tidak ada jual beli, jadi buat saya nggak ada keuntungan gitu, nggak ada keuntungan baik buat Pak Hadi Pranoto maupun buat saya gitu. Dan akhirnya saya melakukan wawancara itu karena saya melihat kita semua udah jenuh, kita semua udah lelah dengan pandemi ini. Lalu tiba-tiba ada harapan buat saya, ini adalah kebaikan untuk dibagikan, tapi saya tidak menyangka sih bahwa impact-nya ternyata seperti ini. Well, ya sudah saya ada di sana. Jadi kapok nggak dengan kejadian ini? Rupanya mungkin lebih Kapok apa nih? kasusnya dengan Hadi ini. Yang jelas banyak pelajaran bahwa gini, ternyata saya tidak bisa percaya sama media-media yang ada di Indonesia juga. Maksudnya begini, bukan iya bener ya kalimatnya begitu, karena sebelumnya sudah sejak tanggal 30 April 2020 berita tentang Hadi Pranoto dan temuannya ini sudah ada di media online. Sejak tanggal 30 April 2020 saya membaca banyak berita itu media lokal. Lalu ketika saya wawancara di sana pun ada dua media di sana, media nasional dan media lokal, melakukan wawancara dengan Bapak Hadi Pranoto dengan materi wawancara yang relatif sama dengan apa yang saya buat. Tapi entah kenapa yang viral saya Oke, jadi ya buat saya ini pelajaran banyak sekali gitu. Cuma ya Ada jadwal lainnya nanti akan berbicara lagi. Oh enggak gini, gini itu kita serahkan kepada penyidik. Intinya hari ini pemeriksaan kita sudah cukup, tinggal mungkin nanti ke Pak Hadi, mungkin ada saksi-saksi lain dari kita juga mungkin ada saksi-saksi lain, semua tergantung kepada penyidik. Intinya kita Anji taat hukum, Anji ya, akan kooperatif, akan melalui ini sampai tuntas. Dari pihak pengacaranya si itu tadi bilang menyaksikan terdapat bilang film itu bukan Profesor Hadi, tapi di konten itu dibilang Profesor. Nah ini sebenarnya yang benar yang terjadi seperti apa sih dengan hal itu? Bahwa Ren Kamil ini kan dia sudah melihat di Google dari 30 April itu semuanya menyebut Profesor. Kemudian pada saat terjadi tanggal 29 Juli itu memang sudah tayang di media online di Lampung gitu.
juga menyebut profesor, jelas itu menyebut profesor. Nah artinya, dan klien kami juga sudah menanyakan pada saat wawancara itu, tapi Pak Hadi ini tidak menjawab secara jelas dan terang terkait pertanyaan itu. Oke. Jadi gimana Bang? Artinya dari pihak pengacara Hadi juga melaporkan Mas Panji? Itu silakan pengacaranya Pak Hadi aja. Ya. Mengenai video klarifikasi, bener nggak sih katanya ada dari teks video itu ada pesanan dari pihak-pihak terkait seperti link ke satu BNPB seperti apa sebelum itu? Enggak. Gimana? Nggak ada. Jadi memang itu adalah bentuk itikat baik saya. Bentuk itikat baik saya karena begini. Saya kan walaupun saya tidak banyak membalas. Iya, ntar lu Mas. Oke, jadi saya itu kan memang apa ya? Saya tidak banyak membalas komentar-komentar di Twitter, di Instagram, di YouTube gitu yang akhirnya sudah di take down. Tapi saya mencatat, tim saya juga mencatat apa aja sih yang banyak diprotes, yang banyak dikeluhkan gitu. Pasti tentang gelar profesor, terus tentang uji klinis yang belum ada, lalu tentang swab test, rapid test itu, dan akhirnya saya bilang di video klarifikasi saya bahwa saya bersedia bekerja sama dengan IDI untuk bekerja sama tuh menyampaikan informasi ya, maksudnya bagaimana sih sebuah temuan atau ramuan itu bisa dinyatakan sebagai obat melalui uji ilmiah atau uji klinis gitu. Jadi itu adalah bentuk apa ya dari saya, bentuk bukan klarifikasi, bentuk pembalas kesalahan saya bahwa ya saya bersedia melakukan kerjasama gitu. Jadi ini bukan titipan-titipan, tapi saya memang mendapatkan banyak masukan-masukan aja dari Mas Anji, hubungan personal dengan Pak Hadi ada perubahan nggak sih setelah kasus ini, Pak? Tunggu, ini pertanyaannya sangat menjebak. Pertanyaannya adalah hubungan personal dengan Pak Hadi ada perubahan tidak setelah kasus ini? Saya tidak mempunyai hubungan personal dan saya tidak mengenal beliau sebelumnya. Mas Anji, ini kan pro dan kontra ya, artinya banyak netizen yang pro juga kontra. Banyak yang bilang kalau Mas Anji seperti buang badan ketika memberikan video klarifikasi. Tanggapannya seperti itu? Sebenarnya bukan buang badan, memang faktanya seperti itu. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi tidak ada istilah buang badan, tidak ada. Kan saya ditanya, saya dipanggil saya dilaporkan, saya menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh penyidik gitu. Jadi saya rasa pertanyaan itu adalah spekulasi yang perlu dijawab. Jadi tidak ada niatan untuk buang badan atau apa? Tidak ada lah, sampai menganjurkan, sampai dari pihak pelapor juga bilang karena video itu sampai ada pemikiran-pemikiran dari pelapor sendiri ya, bilang bahwa Andi tidak perlu misalnya social distancing, tidak pakai masker, itu tidak benar, tidak pernah ada itu keluar dari seorang Andi. Oh iya, ini banyak sekali omongan saya yang dipelintir sih sebenarnya. Bukan di dalam sesi wawancara ya. Selama ini gitu, saya bilang jangan pakai masker ketika berolahraga. Saya tidak pernah bilang jangan pakai masker. Karena sejak dari awal pandemi, saya bahkan juga mengkampanyekan untuk pakai masker, jaga jarak, bersih-bersih gitu. Jadi lalu kemarin postingan saya juga tentang sekolah daring. Saya posting tentang keribetan sekolah daring dari sisi orang tua. Saya dibilang tidak mensupport sekolah daring. Gimana nggak support? Maksudnya ya saya melakukan itu. Cuma adalah sebuah kenormalan ketika saya sebagai orang tua yang memiliki 3 anak yang masih bersekolah daring di rumah dan 1 anak saya autism, itu kami mengalami kerepotan gitu. Dan ketika saya bercerita atau posting, bukan berarti saya tidak mensupport gitu. Ya saya keluh kesah pribadi. Iya, kalau misalnya dibilang saya kerepotan, ya iya kerepotan, dan itu dialami oleh ribuan orang tua. Jadi apa ya, maksudnya sudahlah untuk mempelintir kata-kata, kalimat-kalimat. Mas Bayu, Ini kan kasusnya dinaikkan ke tingkat penyidikan dalam waktu yang cukup cepat. Artinya polisi menemukan ada dugaan sangkaan dalam laporan atau kasus ini.
Jika sekiranya ada kabar buruk Mas Andi ditetapkan sebagai tersangka, apakah Mas Andi Itu masih panjang dan terlalu jauh lah. Ya nanti lah. Itu masih Kita spekulasi. masih pokoknya intinya Saya sempat merasakan juga, maksudnya pernah merasakan juga sih mencoba yang herbalnya itu sendiri yang waktu ditawarkan pada anak itu disuruh bawa pulang buat udah. Oh gitu. Ini takut dipelintir nih, gimana nih? Ya jawab aja. Jawab aja Mas. Jawab aja Mas Andi, nggak apa-apa. Mas Andi, Terima kasih ya teman-teman semua. Terima kasih udah nungguin. Lagi bang, belajar dari pengalaman seperti kasusnya ikan asin, artinya kan di sini Mas Anji mohon maaf klarifikasi mengatakan saya di sini sebagai interviewer, Iya. ya sebagai HP penanya. Bang. Artinya sama belajar dari pengalaman kasus Oh, ikan enggak, asin beda. Pablo hanya Enggak. menanya dan juga Gini sih, gini. secara gimana bang? Mungkin bisa dijelaskan. beda case. Saya nggak mau menanggapin masalah ikan asin. Intinya beda case dengan itu. Ya. Mas Anji mah lebih banyak kecaman semuanya. Teman-teman, terima kasih banget semuanya. Gar settle.